Heboh. 3 pemain baru tiba di Bali. Timnas Indonesia kini punya 25 pemain di TC. Suasana latihan timnas makin panas setelah 3 pemain tambahan tiba di Bali. Total 25 nama sudah bergabung dalam training camp dalam kurung TC yang penuh strategi ini. Tapi ada 7 pemain penting yang belum juga muncul. Apa alasannya? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bikin heboh, bukan sekadar gaya. Ini alasan mengejutkan. Emil Audero pakai kacamata unik, ternyata sungguh canggih saat latihan. Kacamata yang dipakai Emil Audero bikin penasaran banyak orang. Tapi ternyata fungsinya jauh lebih penting dari sekadar gaya. Timnas Indonesia makin serius jelang laga lawan Cina. Simak fakta lengkapnya di sini. Top Markoto pikiran anak muda yang cemerlang. Beckham Putra panggilan pertama ke timnas bukan sekadar kehormatan, tapi kesempatan belajar dari Kluivert. Panggilan ke timnas buat Beckham Putra jadi ajang pembuktian. Tapi yang paling penting, dia ingin serap semua ilmu dari Patrick Kluivert agar makin matang di lapangan. Ini awal perjalanan karirnya yang cemerlang. Simak detail lengkapnya di sini. Media Cina panik. Pratama Arhan disebut pemain mematikan yang harus diwaspadai timnas mereka. Kehadiran Pratama Arhan di daftar skuad timnas Indonesia bikin media Cina langsung bereaksi keras. Mereka menyebut Arhan sebagai sosok yang bisa menghancurkan keseimbangan permainan. Bahkan mereka terang-terangan minta pemainnya siaga penuh. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Kabar mengejutkan dari TC Timnas. Sandy Walsh dicoret, pemain baru langsung dipanggil gantikan. Pelatih langsung gerak cepat memanggil pengganti jelang 2 laga berat kontra Cina dan Jepang. Siapa pemain yang dipercaya mengisi tempatnya? Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Heboh. 3 pemain baru tiba di Bali. Timnas Indonesia kini punya 25 pemain di TC. Suasana latihan timnas makin panas setelah 3 pemain tambahan tiba di Bali. Total 25 nama sudah bergabung dalam training camp dalam kurung TC yang penuh strategi ini. Tapi ada 7 pemain penting yang belum juga muncul. Apa alasannya? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. 3 pemain bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, pada Selasa dalam kurung 17 Mei 2025. Ketiga pemain itu ialah Justin Hubner, Calvin Verdonk, dan Beckham Putra. Melansir dari Tribun Bali, dengan hadirnya Justin Hubner, Calvin Verdonk, dan Beckham Putra, sudah ada 25 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali. 7 pemain belum bergabung pemusatan latihan. Mereka ialah Jay Idzes, Mes Hilgers, Kevin Dix, Maarten Paes, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Eliano Rangers. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, total memanggil 32 pemain untuk pemusatan latihan. Beckham Putra adalah nama baru. Pemain Persib itu dipanggil untuk menggantikan slot Septian Bagaskara yang cedera. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta, 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menghadapi Jepang dalam laga tandang pada 10 Juni 2025. Sebelumnya, Patrick Kluivert bertekad ingin meraih kemenangan. Kemenangan selalu penting, kami ingin meraihnya dengan permainan sepak bola yang fantastis, kata Patrick Kluivert. Tetapi jika kita bisa menang dengan sepak bola jelek, tetap yang terpenting adalah menang, ujarnya.
Ia juga berusaha untuk menyapu bersih poin dalam 2 laga tersisa. Tentu saja 3 poin yang kita targetkan saat lawan Cina, ujarnya. Tetapi kami berusaha meraih 6 poin, kata ex-pemain timnas Belanda itu. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin. Di atas Indonesia ada Arab Saudi dengan 10 poin. Australia di posisi kedua mengumpulkan 13 poin. Jepang memimpin klasemen dengan 20 poin dan dipastikan sudah lolos. Di bawah J. Itzes DKK ada Bahrain dan Cina yang sama-sama mengemas 6 poin. Slot lolos langsung tersisa lewat jalur runner-up. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm Bikin heboh, bukan sekadar gaya. Ini alasan mengejutkan Emil Audero pakai kacamata unik ternyata sungguh canggih saat latihan. Kacamata yang dipakai Emil Audero bikin penasaran banyak orang. Tapi ternyata fungsinya jauh lebih penting dari sekadar gaya. Timnas Indonesia makin serius jelang laga lawan Cina. Simak fakta lengkapnya di sini. Dalam latihan perdana Timnas Indonesia, Emil Audero langsung mencuri perhatian karena terlihat memakai kacamata khusus. Ternyata alat ini bukan buat bergaya tetapi memiliki fungsi luar biasa. Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali, Senin dalam kurung 26 Mei 2025 jelang melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025. Untuk menghadapi 2 laga krusial ini, tim Merah Putih pun menjalani persiapan secara maksimal. Dalam latihan perdana ada beberapa pemain yang belum bergabung dengan skuad Garuda dalam TC di Bali. Salah satu pemain yang mendapatkan sorotan netizen adalah Emil Audero. Penjaga gawang Timnas Indonesia tersebut terlihat mengenakan kacamata khusus saat menjalani latihan perdana di Bali. Emil Audero mengenakan kacamata bukan buat bergaya tetapi dia diketahui memakai alat yang memang dibuat khusus untuk latihan kiper. Kacamata yang dipakai Emil Audero saat menjalani latihan terlihat seperti swivel vision yang sebelumnya pernah terlihat dipakai beberapa pemain Liverpool hingga Bayern Munchen. Dikutip dari The New York Times, swivel vision merupakan kacamata pelatihan buatan Amerika yang dirancang untuk membatasi penglihatan periferal dan memaksa individu mengandalkan pelacakan visual yang lebih fokus atau menggunakan isyarat audio. Artikel The New York Times itu menjelaskan fungsi dari kacamata tersebut saat pelatih kiper Liverpool, Fabio Otte, meminta Marcelo Pitaluga mengenakan swivel vision. Kacamata pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan reaksi, koordinasi tangan mata, dan keterampilan teknis pemain dengan membatasi jumlah input sensorik yang mereka terima selama sesi tertentu. Harapannya penjaga gawang nantinya bisa bertindak dengan baik saat pertandingan. Pelatih kiper klub ZEDFC dari Liga Primer Mesir, Mostafa Dida, menjelaskan bahwa pemakaian alat berteknologi tinggi ini bisa membantu penjaga gawang. Sepanjang sesi latihan kami, saya telah melihat kacamata ini membantu para kiper dalam hal waktu reaksi dan mengembangkan mekanisme lebih baik yang sangat penting untuk performa mereka. Ucap Mostafa Dida sebagaimana dikutip Bola Sport.
dari New York Times Rabu dalam kurung 28 Mei 2025. Dari pengalaman saya sendiri, penggunaan berulang dari kacamata ini memperkuat memori otot inti dari mata dan pikiran. Alat ini membantu pemain menyempurnakan refleks dan pengambilan keputusan mereka yang pada akhirnya berujung pada kesuksesan yang lebih besar di lapangan. Sebenarnya kacamata Swivel Vision ini sudah umum digunakan di Jerman seperti Bayern Munich yang pernah memakainya juga untuk latihan kiper. Tak hanya mereka, timnas Swiss pun menggunakan Swivel Vision dan hal ini terlihat saat kiper Jan Sommer dan Gregor Kobel juga terlihat memakai kacamata tersebut selama Euro 2024. Menurut Dida, pemakaian kacamata ini memang bisa meningkatkan kemampuan apalagi dalam pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal ini bisa terjadi karena menurutnya reaksi yang diberikan sangat cepat sehingga dipercaya bakal baik buat pemain. Ketika ada yang memakai kacamata ini, mereka menciptakan tantangan dalam penglihatan Anda, membuat reaksi cepat dan akurat jadi lebih sulit, mirip seperti efek rompi beban saat berlari, jelas Dida. Setelah Anda berlatih dengan kacamata ini dan melepasnya, Anda merasa lebih gesit secara psikologis dan percaya diri, seolah tantangannya telah diangkat serta reaksi Anda menjadi lebih tajam, tuturnya. Dengan penjelasan rinci dari Mostafa, Dida bisa dipastikan bahwa kacamata yang dipakai oleh Emil Audero bukan untuk gaya-gayaan saja. Kacamata yang dipakai Emil memiliki fungsi yang luar biasa karena bisa membuat penjaga gawang bakal lebih fokus. Dengan timnas Indonesia saat ini memiliki 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang, peningkatan kemampuan kiper bisa menjadi harapan bagus buat supporter. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Top markoto pikiran anak muda yang cemerlang. Beckham Putra, panggilan pertama ke timnas bukan sekadar kehormatan, tapi kesempatan belajar dari Kluivert. Panggilan ke timnas buat Beckham Putra jadi ajang pembuktian. Tapi yang paling penting, dia ingin serap semua ilmu dari Patrick Kluivert agar makin matang di lapangan. Ini awal perjalanan karirnya yang cemerlang. Simak detail lengkapnya di sini. Beckham Putra beberkan target pribadinya usai pertama kali dipanggil ke skuad timnas Indonesia senior. Pemain kelahiran Bandung tersebut sebenarnya punya bakat besar. 2 gelar Liga 1 bersama Persib jadi bukti sahih kehebatannya menaklukkan sepak bola Indonesia. Beckham Putra baru merasakan timnas U23 Indonesia. Namun dirinya baru saja merasakan panggilan timnas Indonesia senior. Panggilan untuk Beckham Putra datang sangat mendadak. Dirinya dihubungi untuk masuk ke timnas Indonesia usai Septian Satria Bagaskara cedera. Meski begitu, gelandang Persib Bandung tidak kesulitan soal adaptasi. Ya tentunya tidak, ujar Beckham Putra kepada awak media di Training Center Bali United, Bali, Selasa, dalam kurung 27 Mei 2025. Karena mungkin dalam sepak bola itu hal lumrah, ujarnya. Pemain jebolan Akademi Persib Bandung tersebut dapat sambutan baik di skuad timnas Indonesia. Pasalnya dirinya pernah tampil bersama beberapa pemain di level timnas U23 Indonesia. Beckham Putra pernah jadi bagian dari timnas U19 dan U23. Gelandang pemenang 2 trofi Liga 1 tersebut juga jadi bagian dalam pemenang medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Saat itu Beckham Putra satu tim dengan Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Hernando Ari.
Sangat bagus, sangat baik, karena mereka juga terbuka, ujar Beckham putra. Kebetulan ada banyak sahabat saya juga. Sebelumnya ada Rizky Ridho, Marcelino, Asnawi, Ricky Kambuaya. Jadi ya sangat welcome, ujarnya. Di panggilan pertamanya bersama timnas Indonesia, Beckham putra mengusung target pribadi. Pemain 23 tahun tersebut yakin bisa belajar banyak dari Patrick Kluivert. Selain itu, dirinya ingin belajar lebih banyak dari seniornya di skuad timnas Indonesia. Ya, tentunya dapat pelajaran berharga dari Coach Patrick, staf pemain juga, dari kawan-kawan yang lain, ujar Beckham putra dilansir bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia. Ini jadi pelajaran yang bagus buat Beckham, karena Beckham masih muda dan banyak belajar. Ini bagus buat Beckham. Tetap dukung kami untuk lolos ke babak selanjutnya dan ramaikan GBK, ujarnya. Media Cina panik. Pratama Arhan disebut pemain mematikan yang harus diwaspadai timnas mereka. Kehadiran Pratama Arhan di daftar skuad timnas Indonesia bikin media Cina langsung bereaksi keras. Mereka menyebut Arhan sebagai sosok yang bisa menghancurkan keseimbangan permainan. Bahkan mereka terang-terangan minta pemainnya siaga penuh. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Menjelang 2 laga akhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, semakin banyak sorotan yang datang untuk skuad Garuda. Apalagi setelah timnas Indonesia mengumumkan 32 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda melawan Cina dan Jepang. Sorotan datang dari berbagai pihak, salah satunya dari media asal Cina. Bahkan sejumlah media Cina menaruh perhatian khusus terhadap salah satu pemain timnas Indonesia, yakni nama Pratama Arhan. Pemain Bangkok United itu sendiri memang kembali dipanggil ke skuad timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Pratama Arhan dianggap sebagai sosok berbahaya, bahkan membuat media di negeri tirai bambu merasa panik. Media Cina 163.com sampai menyebut kehadiran Arhan sebagai ancaman nyata bagi timnas mereka. Pratama Arhan dianggap sebagai pemain yang bisa memberi dampak langsung walau ia hanya dimainkan sebagai pemain pengganti. Kekhawatiran tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Sebagai contoh, pada laga leg pertama Indonesia versus Cina pada 15 Oktober 2024, Arhan masuk langsung mengubah jalannya laga. Padahal saat itu Arhan hanya bermain di 5 menit terakhir pertandingan berlangsung. Arhan menciptakan assist untuk gol Tom Haye pada menit ke-86 lewat lemparan ke dalam andalannya yang memperkecil ketertinggalan Indonesia menjadi 1-2. Mengenai seseorang seperti Arhan, fans Cina seharusnya punya kesan tentang dia. Pada laga Cina melawan Indonesia di kandang sendiri, Arhan masuk sebagai pemain pengganti dan melontarkan taktik lempar granat terbaiknya, tulis 163 dalam ulasan mereka. Lemparan jauh yang menjadi ciri khas dari suami Azizah Salsa itu dianggap sebagai senjata rahasia yang bisa membuat lini pertahanan lawan kewalahan. Tak heran jika media Cina sampai menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan Arhan diturunkan dalam laga nanti. Dengan reputasinya di Bangkok United yang terus berkembang, Arhan tetap membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar bek biasa. Sementara itu, meski Arhan kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Cina dan Jepang, ia tetap harus bersaing dengan pemain naturalisasi lain seperti Calvin Verdonk dan Dean James untuk mengisi posisi bek kiri.
Meski persaingan ketat, nama Arhan tetap berhasil menjadi sorotan utama. Tak hanya Arhan, beberapa nama lain yang turut disorot oleh media Cina antara lain Reza Arya Pratama, Stefano Lillipali, serta Yakob dan Yance Sayuri. Mereka disebut sebagai pemain-pemain yang patut diwaspadai dalam persiapan menghadapi laga penting bulan Juni nanti. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Kabar mengejutkan dari TC Timnas. Sandy Walsh dicoret, pemain baru langsung dipanggil gantikan. Pelatih langsung gerak cepat memanggil pengganti jelang 2 laga berat kontra Cina dan Jepang. Siapa pemain yang dipercaya mengisi tempatnya? Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia berpotensi memanggil pemain tambahan seiring dengan kabar Sandy Walsh yang terancam dicoret akibat cedera. Skuad Garuda telah memulai pemusatan latihan dalam kurung TC yang dilaksanakan di Bali sejak Senin dalam kurung 26 Mei 2025. Pemusatan latihan kali ini dilaksanakan dengan tujuan untuk persiapan lebih matang saat menghadapi Cina dan Jepang dalam duel penentu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 32 pemain dipanggil Patrick Kluivert untuk laga-laga yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 10 Juni nanti tersebut. Mayoritas pemain sudah hadir sejak hari pertama, namun masih ada 9 pemain yang absen seperti Mads Hilgers dan Jay Itzes. Keduanya masih sama-sama memiliki urusan dengan klubnya masing-masing hingga Senin dalam kurung 26 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat sehingga baru bisa berangkat setelah itu. Itzes dan Hilgers tetap diharapkan mendarat di pekan ini, namun ada kerisauan soal Sandy Walsh. Sang pemain berusia 30 tahun dikabarkan mengalami cedera dengan pelatih Yokohama F. Marinos, Patrick Kisnorbo, mengatakan bahwa Walsh akan absen selama 6 hingga 8 pekan. Kisnorbo menjelaskan cedera salah satu pemainnya, Ryo Miyaichi, yang mengalami cedera jangka menengah dan menyertakan Sandy Walsh dalam pernyataannya. Dari yang saya lihat, mungkin itu adalah cedera jangka menengah sekitar 6 hingga 8 pekan. Tak hanya dia, namun Walsh juga ada banyak pemain dengan cedera jangka menengah, kata Kisnorbo, dikutip dari media Jepang, The Yokohama Express. Jika demikian, penyecoretan Walsh pun sangat mungkin terjadi, mengingat laga kontra Cina dan Jepang akan dimulai pada pekan depan. Di tengah ketidakpastian tersebut, akun resmi Timnas Indonesia di media sosial Instagram mengindikasikan adanya pemanggilan lagi. Pada Selasa dalam kurung 27 Mei 2025, akun Instagram Timnas Indonesia mengunggah penghitungan mundur dengan disertai emoji burung dan telepon. Dua emoji tersebut seakan mengindikasikan Garuda Calling alias pemanggilan pemain baru untuk 2 laga melawan Cina dan Jepang. Meskipun sudah menentukan 32 pemain, Patrick Kluivert masih sangat mungkin mengubah skuadnya jika memang diperlukan. Seperti yang terjadi di awal pekan ini ketika Septian Bagaskara dicoret setelah mengalami cedera bersama Dewa United. Kluivert pun memanggil Beckham Putra untuk menggantikannya dan sang pemain Persib Bandung sudah langsung hadir di pemusatan latihan pada Selasa dalam kurung 27 Mei 2025 kemarin. Jika memang benar ada pemanggilan pemain lagi, mungkinkah itu artinya Sandy Walsh akhirnya dicoret akibat cedera?
Jawabannya diharapkan tiba pada Kamis (29 Mei 2025) pukul 12.00 waktu Indonesia Barat esok siang. Ini baru top Marco top. Kluivert temukan kombinasi mematikan, Lily Pali mengalir, Beckham mengontrol. Timnas Indonesia seperti menemukan warna baru dalam skema serangan mereka. Lily Pali tak lagi terpaku pada satu zona, membuat alur serangan lebih cair. Beckham putra, dia jadi metronom baru yang sebelumnya tak tergantikan oleh Lino. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih Timnas Indonesia menyoroti dua pemain yang bisa memberi warna baru lini depan Timnas Indonesia, yakni Stefano Lillipali dan Beckham putra. Dua nama yang diprediksi memberi warna baru di lini depan Timnas Indonesia, yakni Stefano Lillipali dan Beckham putra. Stefano Lillipali yang kini sudah berusia 35 tahun comeback ke Timnas Indonesia setelah terakhir dipanggil 2023 lalu. Patrick Kluivert terang-terangan menyebut posisi bermain ex-FC Utrecht tersebut sangat menarik bagi dirinya. Selain itu, Lillipali juga punya pengaruh untuk pemain muda di skuad Timnas Indonesia. Dia dalam kurung, Lillipali menunjukkan kualitasnya, kata Patrick Kluivert saat TC Perdana Timnas Indonesia di Bali United Training Center pada Senin. Dia bermain di posisi yang sangat menarik bagi kami. Dia juga punya pengalaman serta sebagai pemain dia juga jadi pengaruh buat pemain muda di tim kami, tambahnya. Memang Stefano Lillipali bisa bermain di 3 posisi menyerang berbeda. Musim ini ia bisa menyumbangkan 6 gol dan 6 assist dalam 28 laga bersama Borneo FC. Kemungkinan Stefano Lillipali akan diplot sebagai pengganti Ragnar Oratmangoen yang masih berkutat dengan cedera. Sementara itu, Beckham putra juga mendapat panggilan pertamanya untuk Timnas Indonesia Senior di bawah Patrick Kluivert. Sang mendengar kembali melihat kualitas Beckham putra yang bermain baik di antara lini. Beckham diplot sebagai pengganti Septian Bagaskara yang cedera. Jadi saya memanggil pemain dari tim juara Persib Bandung, namanya Beckham putra, kata Patrick Kluivert. Saya senang menyambutnya di Timnas. Posisi yang dia mainkan adalah posisi yang sangat krusial. Dia bisa bermain sangat baik di antara lini. Dia menunjukkan bahwa dia mampu melakukan hal-hal luar biasa. Saya rasa dia pantas mendapatkan kesempatan, tambahnya. Beckham putra menjadi salah satu calon pengganti Marcelino Ferdinand yang tidak bisa berlaga akibat akumulasi kartu saat lawan Cina. Keduanya memiliki kesamaan gaya bermain sebagai gelandang serang dan playmaker. Musim ini, Beckham putra mencatat 6 gol 3 assist dalam 29 pertandingan bersama Persib Bandung.
chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.